Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Oktaveni Solihin dari Prodi Manajemen Reguler Plus A1 mata kuliah PPKN. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dari sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan nasional adalah 1. Penerapan hak asasi manusia atau HAM. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 3. Pengembalian keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional berdasarkan dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, dan yang kedua, tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun tujuan sosial. Landasan wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal daripada wawasan Nusantara. Yang kedua, landasan konstitusional UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, landasan visional. Landasan visional atau tujuan nasional wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Yang keempat, landasan konsepsional ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan. Dan yang terakhir, landasan operasional atau GBHN adalah sebagai landasan wawasan operasional dalam wawasan Nusantara. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, merupakan pandangan geopolitik Indonesia. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Paham-paham kekuasaan dibagi menjadi 6 paham, yaitu paham Machiavelli lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter. Raja adalah raja yang absolut atau tiran, atau pemerintahan yang otoriter atau diktator, terkenal dengan adagium Machiavelli bahwa raja harus kuat seperti singa. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte atau Napoleon menegaskan bahwa kekuatan politik harus didukung oleh kekuatan ekonomi, atau ingat bahwa jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis moneter dan ujungnya menjadi krisis ekonomi. Selanjutnya, paham Jenderal Clausewitz. Karena Clausewitz seorang tentara, tidak heran bahwa dalilnya tidak lepas dari perang. Adapun dalilnya bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Clausewitz menghalalkan perang untuk mencapai tujuan politik. Yang selanjutnya ada paham Feuerbach dan Hegel. Teori Feuerbach dan Hegel melahirkan paham liberalisme
yang ujung-ujungnya melahirkan kolonialisme. Paham Lanil melahirkan komunisme yang berpangkal dari kelompok atau komunal yang mementingkan kelompok atau negara. Sebaliknya, paham liberalisme lahir dari individualisme di mana negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi atau warga. Selanjutnya ada paham Lucien dan Sidney. Karena politik dianggap kotor, maka kedua tokoh tersebut menghendaki agar berpolitik itu harus santun atau politik berbudaya. Yang selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Yang kedua, tata inti organisasi bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan seluruh aparatur negara. Hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara menurut ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan terdiri dari kepentingan tujuan yang sama, keadilan, kejujuran kesepakatan, solidaritas, kerjasama, kesetiaan terhadap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.